Cukup culik saja anggota DPR 1 dan gagal itu perubahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi gagasan penculikan itu memang udah menjadi sebuah gagasan melindungi kepentingan-kepentingan politik yang langsung dari Soeharto. Panjang Orde Baru memang kemudian apa yang disebut gross violation of human rights terjadi. Jadi pelanggaran asasi yang demikian luas hampir kepada semua sektor kehidupan. Dan sebetulnya setelah Soeharto jatuh bulan Mei tahun 98 kemarin, tidak secara otomatis soal-soal itu juga terjawab. Jadi memang motif penculikan ini adalah bagian dari defense kekuasaan pada waktu itu. Tapi sebetulnya dari sekian kasus penghilangan orang dan penculikan ini masih satu yang kecil saja di antara praktek penghilangan orang sebelum tahun 97 yang sebenarnya cukup besar. Dan ini udah berlangsung bertahun-tahun. Baik penghukuman orang, penculikan itu satu bentuk yang memang acet dilakukan terus-menerus oleh Orde Baru pada saat itu. Sebagaimana juga pernah Presiden Soeharto pada waktu satu pertemuan dengan masyarakat, dia sempat bicara bagaimana mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Kalau aturannya itu 50/1 di DPR untuk membatalkan perubahan Undang-Undang Dasar, cukup culik saja anggota DPR 1 dan gagal itu perubahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi gagasan penculikan itu memang udah menjadi sebuah gagasan melindungi kepentingan-kepentingan politik yang langsung dari Soeharto. Prabowo ini seorang menantu dari Soeharto, presiden. Dan dia boleh dikata adalah orang berusia termuda yang sampai kepada pangkat jenderal di dalam sejarah Indonesia, orang yang paling cepat. Dan memang karir dia panjang di Special Force ya, baik itu operasi-operasi di Timur Timur, operasi-operasi di Irian, operasi di Aceh. Tapi memang jejaknya memang cukup berdarah ya, dari operasi-operasi itu cukup keras di berbagai tempat. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus di membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat, kemudian Muhdi itu